Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari berjabat tangan kanan kiri muka belakang, memberi salam, maksud saya katakan damai sejahtera bagimu. Ya, hari ini hari Pentakosta. Kata Pentakosta itu berarti hari ke-50, hari bagi perayaan besar-besaran umat Yahudi, salah satunya hari syukur panen. Jadi Bapak Ibu harus membayangkan waktu hari Pentakosta itu begitu banyak orang terhimpun dan terkumpul di kota Yerusalem. Pentakosta tidak ada hubungannya dengan hari raya pencurahan Roh Kudus. Itu hari raya Yahudi, hari syukur panen, orang berkumpul luar biasa. Di suatu hari, di hari Pentakosta itu, para murid yang bersembunyi di rumah tiba-tiba mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Kisah Rasul pasal 2, saya nggak dibaca ya, biasanya dibaca Kisah Rasul pasal 2 di hari Pentakosta. Angin bergetar luar biasa, baru tiba-tiba tiap orang menerima nyala api dari visualisasi dituangkan Roh Kudus. Sejak itu Pentakosta diberi makna oleh orang Kristen sebagai hari ketuangan Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus. Aslinya bukan itu, tapi ketika itu terjadi pas dicurahkan Roh Kudus bersamaan dengan hari raya Pentakosta, maka ketika bicara Pentakosta, saudara akan digiring pada bukan hari ke-50 pasca, tapi pada hari ketuangan Roh Kudus. Mari kita lompat 17 ayat dari pasal 2 peristiwa Pentakosta, 17 pasal kita maju menuju ke pasal 19 bacaan kita. Ada orang Manado di sini? Enggak ada ya. Di sini ada orang-orang Kristen saja, tidak ada orang Manado. Kita seusir padia, mardepe rupa ayam ada teto depe pahit. Pernah dengar itu? Ayam teto depe pahit. Maksudnya sonin tahu malu. Itu ayam teto depe pahit. Teto itu apa ya? Nah itu sudah. Jadi so ndak ada empedu dia ayam soteto. Jadi so ndak tahu malu. Dua maknanya, konotasinya. Bisa negatif nin tahu malu, atau tidak putus asa, tetap maju dan berjuang. Orang mau bilang apapun muka tebal, bagaimanapun dia tetap maju. Nah hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu tentang seorang yang muka tebal itu, yang ayam soteto DP pahit, Paulus. Tapi sebelumnya sampai ke situ, saya ajak saudara lihat ayat 1, ada misteri di situ. Kalimat terakhir, di situ didapati beberapa orang murid. Pertanyaannya, ini murid siapa? Tidak dijelaskan. Lalu kemudian ayat 2 menjadi sedikit jelas ketika Paulus bertanya, kalian terima Roh Kudus enggak ketika percaya? Pertanyaannya, percaya macam apa juga? Apakah percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan? Saya tidak tahu. Tetapi gambaran semakin luas ketika ditanya, kalian sudah terima baptisan? Baptisan yang mana? Baptisan Yohanes. Nah, baru nyambung. Di Matius pasal 3 ayat 11, Markus pasal 1 ayat 4, Lukas pasal 3 ayat 4, Yohanes pasal 1 ayat 26-27, saudara akan menemukan baptisan Yohanes. Dia bilang begini, jika engkau mau diselamatkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Tidak disebutkan redaksinya. Yohanes tidak, Alkitab tidak bilang Yohanes ngomong begini, aku membaptiskan engkau dalam, enggak ada. Pokoknya cuma dibaptis. Dalam tradisi Bapak Ibu itu disebut dengan kaum Eseni di Qumran, daerah-daerah padang gurun. Beberapa kelompok orang menarik diri dari keramaian, mereka menyepi supaya mereka tidak berbuat dosa lagi, hobinya cuma membaca kitab suci. Kemungkinan besar Yohanes Pembaptis adalah salah satu kelompok Eseni kaum Qumran.
Dan proses baptisan itu adalah proses selamat datang memasuki kelompok kami. Biasanya begitu, tradisi itu. Maka kita menduga sangat kuat, baptisan yang mereka terima waktu itu bukanlah konfigurasi Matius 28 ayat 19 dan 20. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Enggak, bukan konfigurasi itu. Barangkali cuma dicelupkan, selesai, pergi, jangan bikin dosa lagi. Cuma gitu doang. Tidak heran kalau mereka tidak menerima Roh Kudus. Maka siapakah para murid yang dimaksud? Mungkin orang-orang Yahudi yang sudah bertobat, atau mungkin juga bukan Yahudi yang sudah bertobat, yang terima baptisan Yohanes dan mulai dengar-dengar tentang Yesus. Gitu doang. Walaupun Alkitab tidak sebut apakah mereka percaya yang dimaksud pada Yesus Kristus. Maka ini yang dibuat oleh Paulus. Dia kemudian menumpangkan tangan dan membaptiskan mereka. Tolong lihat ya, takutnya Bapak Ibu. Mana tuh? Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tolong jangan salah mengerti teks ini. Oh, berarti Paulus cuma membaptis, aku membaptiskan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin Dr. Lukas yang nulis kitab ini tidak mungkin mengabaikan apa yang dititipkan Tuhan Yesus. Kalau kau baptis orang, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi baptis dalam nama Yesus yang dimaksud adalah konfigurasi perintah tadi. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya yakin ketika Paulus membaptis orang-orang itu yang jumlahnya 12 orang, itu pasti dibaptis dengan konfigurasi itu. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab tidak ada konfigurasi yang lain. Pas dibaptis, tiba-tiba mereka menerima Roh Kudus dan mengalami manifestasi roh. Pernah dengar manifestasi roh? Perwujudan dari roh. Langsung tang. Alkitab menyebutkan ada 2 bentuk manifestasi yang diterima waktu itu. Yaitu yang pertama glossolali, bahasa lidah, dan kemudian bernubuat. Saya mohon maaf tidak akan menguraikan 2 hal ini, tapi kalau Tuhan izinkan kita akan ketemu bacaan nanti yang bicara soal apa itu bahasa roh dan apa itu nubuat, baru enak disampaikan. Sebab bahasa roh sekalipun ternyata ada tempat harus diucapkan dan tidak boleh sembarang pertemuan itu dipakai, ada di teks. Nanti suatu saat pasti Tuhan izinkan teks ini muncul, kita akan mengupasnya, tapi kita tidak fokus di situ. Oke, 12 orang. Ini catatan saya pertama. 12 orang kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima Roh Kudus. Sekarang 3 bulan kemudian, ini menarik, dia tidak menyerah selama 3 bulan, betul toh? Ayat 8, bolak-balik sinagog. Sinagog itu bait Allah kecil, kalau orang mungkin kapel, tempat beribadah orang Yahudi yang bukan di bait Allah, namanya sinagog. Di berbagai tempat di daerah luar Israel ada sinagoge. Dia masuk, dia beritakan Injil. Apa yang terjadi model pemberitaannya? Tolong lihat di ayat yang ke-8. Bagian tengah. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Dialegemenos kai pentos. Dialegomenos kai pentos. Dialegomenos pasti Bapak Ibu pernah mendengar. Dialog. Itu kata dialogomenos. Berbicara, berargumentasi. Kai pentos itu meyakinkan dengan paksa supaya yakin. Jadi kalau terjemahannya gimana ya? Pokoknya dia getol berargumentasi, dan sedapat mungkin supaya orang percaya, harus percaya apa yang saya beritakan. Jadi saudara harus membayangkan ini bukan cuma Yesus adalah Tuhan, selesai. Enggak, dia dia cuci otak orang-orang itu. Ini yang benar, ini yang benar. Pokoknya dengan kemampuan argumentasinya. Saya mau katakan, Paulus tidak setengah-tengah, tidak setengah-setengah. Dia luar biasa melakukannya. Sekarang mari kita cari tahu. Apa reaksi beberapa orang? Ada yang terima, ada yang enggak. Dan saya terkejut di ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, ini catatan kedua ya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan.
Kokolagoentes itu bukan cuma mengumpat artinya, tapi juga mengutuk. Mengutuk. Jadi mengucapkan kata-kata makian, kata-kata yang sangat jahat dan malu kalau didengar oleh kita. Tentang siapakah Yesus dan jalan keselamatan itu. Dihinakan begitu rupa. Apa reaksi Paulus, Bapak Ibu? Kalau kita baca, Paulus berbuat reaksi yang luar biasa. Meninggalkan mereka yang mengumpat, meninggalkan mereka yang kakologoentes tadi, yang mengutuk, mengucapkan kata-kata makian, dia kasih tinggal. Kok dia kasih tinggal sih? Ya, dia berpindah ke yang percaya dan dia fokuskan kelompok kecil ini, dia kasih jauh supaya tidak terjangkit kelakuan. Dia isolasi. Dia kumpulkan yang kecil ini, dia kasih jauh, jangan mendekat dengan mereka yang mengumpat. Lalu barangkali ada yang saudara katakan, payah dong, mentalitas Paulus tidak jempolan, baru diumpat begitu, baru dimaki begitu, dia langsung meninggalkan. Bapak Ibu, kalau kata dialogomenos tadi, itu dia menjiwai banget menyampaikannya. Dia luar biasa getol menyampaikannya. Kenapa dia mundur? Saya berpikir di hal yang lain, catatan kedua ini. Ketika sudah menolak, sudah sampai klimaks di mengumpat, dia enggak paksa. Stop. Daripada buang energi pada orang yang benar-benar menolak, kenapa saya tidak habiskan energi dengan kelompok kecil yang percaya? Dan aku memisahkan mereka dan membuat mereka bertumbuh. Daripada membuang energi sia-sia sudah pasti enggak ada hasil. Kenapa tidak walaupun kelompok ini kecil aku pelihara? Saya tangkap seperti itu. Paulus mengalihkan fokus. Bukan lagi kepada mereka yang menolak. Karena saya yakin dia mengingat Matius pasal 7 ayat 6. Tidak baik memberi mutiara pada babi. Ya sudah ditolak buat apalah, tinggalkan. Maka sekarang aku fokus pada kelompok kecil. Kelompok yang masih mau mendengar. Kepada mereka lah pertumbuhan itu luar biasa. Yang kedua, kenapa saya bela Paulus kalau ada yang mengatakan mentalitasnya parah, saya sampaikan kepada saudara. Ayat 10. 3 bulan kalau sudah ditolak, saya kira dia pergi, monggo. Tapi Alkitab bilang, enggak loh. Dia bertahan 2 tahun. Andai kata 3 bulan itu ditolak dan mentalitasnya cemen-cemen itu Paulus, dan dia pergi dan dia tidak bertahan 2 tahun, Bapak Ibu jangan punya mimpi untuk membuka kitab Efesus. Tidak ada. Kenapa enggak ada? Karena enggak ada orang Kristen Efesus. Karena Paulus juga enggak mungkin kirim surat ke Efesus karena enggak ada orang Kristen. Justru dia bertahan 2 tahun. Kendati pun ditolak, maka pertumbuhan menjadi sangat luar biasa. Yang saya mau katakan begini Bapak Ibu. Paulus tidak menyerah untuk bersaksi. Tantangan memang ada. Hambatannya memang ada. Pilihannya ada 2. Maju atau mundur. Kalau maju pun ada 2 yang harus dia terima. Yang harus dia hadapi. Ditolak atau diterima. Berhasil atau gagal, sukses atau tidak. Ada 2 kemungkinan kalau dia maju, gagal atau berhasil, ditolak atau diterima. Ada 2 pun opsi itu. Tapi kalau dia mundur, so pasti gagal. Saya katakan ini kepada saudara, siapapun Bapak Ibu yang berencana mundur, dalam bentuk apapun, dan membatalkan rencana saudara, atau sudahlah kondisi menghambat dan sebagainya. Saudara hanya punya 1 hasil, opsi. Opsi 1 hasil saja, gagal. Tapi kalau saudara maju, ada 2 kemungkinan. Engkau gagal atau berhasil. Tapi kalau engkau berhenti, so pasti gagal. Dan ini menarik. Paulus ambil pilihan pertama. Dia tetap getol. Dan Alkitab saya sangat terkejut Bapak Ibu. Di mana itu? Di bagian mana ada tulis itu? Sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Oh wetae. Saudara tahu? Ngeri loh. Dari 12 orang yang percaya, seluruh Asia menerima firman. Karena dia terus maju.
menghadapi tantangan itu. Kesaksiannya tidak pernah berhenti ketika ada penolakan dan tantangan. Dia maju, dan ketika dia maju sesuatu terjadi. Terakhir, catatan terakhir. Tapi ini bukan karena Paulus dan strategi jitunya tentang manajemen pelayanannya jempolan. Ayat 11 dan 12 mengklarifikasi kepada kita. Kalimatnya menarik loh. Dr. Lukas ini luar biasa ketika tulis. Dia tulisnya, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat. Siapa yang adakan mujizat? Allah. Siapa yang sukseskan? Allah. Siapa yang bekerja sampai dia berhasil? Allah. Tapi melalui Paulus. Saya mau tutup catatan firman Tuhan ini, tafsirannya. Benar, strategi pelayanan Paulus jempolan. Tapi kalau bukan karena kasih karunia Allah, kehebatannya apapun, memanage pelayanannya, tidak mungkin berhasil. Maka saya mau katakan kepada saudara pada catatan terakhir ini, engkau membutuhkan Tuhan. Saudara dan saya perlu meminta Tuhan terlibat. Saudara dan saya harus melibatkan Tuhan di keputusan apapun yang saudara buat, di langkah-langkah strategis apapun yang saudara mau lakukan. Hadirkan Tuhan dan minta Tuhan ambil bagian. Karena pelengkap segala sesuatu yang sempurna dan inti dari tiap pergerakanmu adalah kehadiran Tuhan. Amin. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Hari ini perayaan Pentakosta, akan ada tantangan, akan ada hambatan. Kalau Paulus maju dan dia juga manusia biasa, ada darah dan dagingnya dan ada tulang seperti kita, saya juga percaya engkau yang berusaha tanpa menyerah dalam kesaksian saudara, kiranya menjadi berkat. Kesaksian bagi saya tidak harus di gereja, dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, kiranya menjadi kesempatan untuk bersaksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, di Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, saya mengajak Bapak Ibu untuk pede. Saudara dan saya telah menerima baptisan Tuhan Yesus, pengajaran tentang baptisan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya juga saudara dan saya menerima Roh Kudus. Dan ukuran terima Roh Kudus itu hanya satu, 1 Korintus pasal 3. Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu berarti dari Roh Kudus. Karena Bapak Ibu dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan, Karis mengaku Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu mengaku Yesus adalah Tuhan kan? Ya udah, selesai masalah kita. Jadi kalau siapapun mengatakan engkau tidak punya Roh Kudus, dia salah. Karena ukuran punya Roh Kudus cuma satu. Dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Manifestasinya baru berbeda. Ada yang berbahasa roh, ada yang bernubuat, ada yang mujizat, ada yang berhikmat, ada yang berbicara begitu diatur dengan wah dan seterusnya. Manifestasi roh sangat banyak. Sayang sekali beberapa gereja mengungkungnya hanya pada 9 karunia. Yang mengatakan hal yang kedua, percayalah, tolong pede, engkau dan aku udah punya Roh Kudus. Tinggal bagaimana? Roh Kudus itu saudara biarkan bekerja luar biasa, mengendalikan saya dan saudara dalam kesaksian, terutama di bulan Pelkes ini. Tadi saya bilang terakhir, ini terakhir sekali. Kalau Bapak Ibu rasa panjang, itu bukan karena khotbah saya yang panjang, tapi karena tata ibadah jadi panjang, karena orang baru 2 tahun terpaksa dengan tata ibadah yang pendek. Saya mau tutup di terakhir sekali ini. Jalan buntu akan saudara hadapi barangkali. Tantangan saudara akan hadapi pulang gereja barangkali. Masalah akan saudara temui. Ada 2 hal yang saudara harus pilih. Maju atau sudahlah. Maju masih ada 2 kemungkinan. Engkau berhasil atau tidak. Kalau sudahlah, sudahlah. Selesailah sudah. Dan tidak ada pergerakan apapun. Tapi saya mau tambahkan, gagal sekalipun ada 2 sikap. Saudara belajar dari kegagalan dan bikin jalan baru. Mentok Paulus, dia bikin jalan baru. Dia sewa itu kelas Tiranus. Ya ampun. Ditolak di sinagog. Dia kan punya bisnis tenda toh. Mungkin dia ambil dari duitnya sendiri, saya nggak tahu.
Ada banyak kelas-kelas di budaya Yunani untuk pengajaran yang senang sekali sama ilmu pengetahuan. Jadi tiap kelas itu ada di mana-mana ruang pengajaran. Dia sewa 2 tahun, saya nggak tahu duitnya dari mana. Tapi saya mau bilang, buntu dia ditolak di sinagog, dia pakai jalan putar. Tiranus dia sewa. Semua orang Asia mendengarkan firman. Bagi saya ini sangat dahsyat. Saya mau bilang, pulanglah Bapak Ibu. Jangan berhenti di tengah jalan. Ada banyak jalan ke Roma. Ada banyak jalan ke Karis kan, ada banyak. Saya berapa kali coba lorong-lorong ketemu jalan buntu. Di sini banyak sekali kompleks yang ditutup, ya tutup. Tapi saya bisa balik lagi, ada banyak jalan. Persoalannya, engkau mau maju atau tidak? Paulus adalah satu bukti yang luar biasa. Ketika dia berusaha maju, kesuksesan pelayanannya berhasil. Tetapi karena Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.